Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Pertama-tama saya mau ucapin alhamdulillah dan syukur kepada Allah bisa record video kali ini. Oke? Kabar teman-teman gimana? Sehat kan? Sehat dong. Oke, malam ini berhubung ada tugas UTS dari dosen, aku mau jelasin, bukan jelasin sih, review gitu ya, review buku filsafat yang sumpah keren banget sih di sini. Keren, pokoknya keren, aku gak bisa ngomong lagi. Jadi nama bukunya itu Filsafat Ilmu. Ini tuh bukan karangan, penulisnya adalah Pak Bambang Subahri MSI. Beliau salah satu lulusan terbaik ketika beliau kuliah di Malang, dan sekarang beliau menjabat sebagai dosen di Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Apa aja sih yang ada di buku ini? Oke, sebelumnya kalau kalian masih penasaran sama bukunya, dan berhubung aku tuh belum ambil buku fisiknya, aku cuman punya PDF-nya gitu aja sih. Kalian bisa lihat ini. Bentar, lihat enggak sih guys? Oke, itu bukunya. Keren kan? Sampulnya aja udah keren banget. Filsafat Ilmu, itu karyanya. Nah, di sini buku ini tuh kenapa aku bilang keren banget? Karena penjelasannya tuh super nggak bikin jelimet gitu guys. Filsafat kan biasanya ada yang ribet gitu kan, nggak bisa mikir filsafat kayak gini kayak gitu kan. Di buku ini tuh enak banget pemahamannya, apalagi pas bab 1 itu kalian akan tahu nanti judulnya. Yang pertama itu etimologi dan terminologi filsafat. Oke, itu nanti yang akan bakal aku review di bab 1 itu. Tapi sebelum kalian tahu isi dari bab 1, lebih baiknya aku mau bacain dulu ya apa aja sih daftar isinya. Oke. Yang pertama tadi itu kan ya otomatis ada kata pengantar sih. Ada kata pengantar, ada pendahuluan. Pendahuluannya itu ada etimologi sama terminologi. Terus ada sejarah singkat perkembangan filsafat. Jadi gimana sih asal usul itu filsafat, terus siapa aja tokoh-tokohnya, terus kenapa sampai sekarang dikatakan sebagai filsafat itu adalah sumber dari segala ilmu, atau bisa dikatakan filsafat itu omong kosong, kita kan nggak tahu. Nah, terus di bab kedua ada mencari kebenaran, ada objek filsafat, ada tujuan filsafat, ada kerangka berpikir, ada hakikat kebenaran. Terus di bab 3 nanti itu kalian nemuin aliran filsafat. Itu di halaman 53 guys. Di sana itu aliran filsafat ada metafisika, ada rasionalisme, realisme, empirisme, sama positivisme. Sorry guys, masih belum terbiasa gitu. Dan yang terakhir itu penutup. Buku ini tuh nggak tebel banget, ya nggak tipis banget, tapi beneran deh, kalau kalian membaca buku ini tuh pemahaman tentang filsafat kalian tuh bakal meningkat gitu. It's okay. Langsung aja ya, aku mau review yang di bab 1 pendahuluannya itu ada etimologi dan terminologi filsafat. Oke, tentunya kan kita nggak mungkin ya sebelum bahas sesuatu itu nggak tahu apa sih itu etimologi, apa sih itu terminologi. Oke. Aku bacain. Filsafat pada umumnya merupakan suatu disiplin ilmu yang wajib ditempuh bagi mahasiswa strata 1 atau S1 gitu kan. Ini benar-benar ilmu baru gitu kan buat mahasiswa. Soalnya di SD, SMP sama SMA pun nggak ada. Kenapa sih kok kayak gitu kan? Pertanyaan ini tentu kalian juga tanyakan, filsafat itu apa sih? Ilmu yang kayak gimana sih gitu kan?
Nah, di buku ini tuh kalian tuh bisa ngerti ternyata emang filsafat itu ya enaknya itu dipakai pas S1 gitu. Filsafat itu sebenarnya kalau apa sih, alat gitu loh, alat untuk mencari kebenaran gitu. Di buku ini disebutkan kayak gitu. Terus filsafat itu dia sama, kalau kalian anak pesantren ya, dia tuh sebenarnya tuh agak sama kayak ilmu alat, yaitu sorof sama nahwu. Samanya di mana? Ya mereka sama-sama sebagai alat untuk mencari kebenaran. Bedanya kalau Quran bedanya kalau filsafat itu kita mengkaji sesuatu itu harus dengan secara detail. Kalau ya emang alatnya alat untuk mencari kedetailan kebenaran dari sesuatu perkara tersebut. Tapi kalau ilmu sorof sama nahu itu alat untuk mencari kebenaran dari bahasa Arab gitu kan guys. Kayak gini, dari nahwunya, apa sih tujuannya mempelajari nahwu? Yaitu dia untuk mengetahui kesalahan ketika kita membaca kitab, atau kita mau baca kitab yang gak ada harokat, itu kan kayak gitu ya, sama kayak gitulah antara filsafat sama nahwu sorof. It's okay. Terus kalau kita itu mau tahu kan apa sih itu sebenarnya dari filsafat. Filsafat sendiri itu kalian pasti tahu kan, dari bahasa Yunani yang namanya philia sama sophia. Kalau philia itu namanya cinta, kalau sophia itu namanya kebijaksanaan. Jadi kalau digandeng itu cinta dan kebijaksanaan gitu sih namanya apa, filsafat. Terus di buku ini juga itu guys, kalian tuh bisa tahu nama apa namanya, filsafat secara terminologi dari pendapat para ahli, nggak cuman dari Aristoteles aja, tapi di sini tuh ada disebutin namanya Pythagoras, Socrates, Plato, ya, Aristoteles sama Al-Kindi. Tahu sendiri kan kalau Al-Kindi itu juga salah satu seorang ilmuwan muslim. Kalau aku bacain ya, tapi nggak semua. Al-Kindi di sini yaitu yang hidup pada tahun 801 sampai 873 Masehi, mengatakan bahwasanya filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filsuf adalah berteori guna mencari kebenaran, maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenaran itu pula. Itu dari Al-Kindi. Terus ada ulama Islam lagi namanya Al-Farabi, yang mana beliau hidup pada tahun 870 sampai 960 Masehi. Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang kebenaran dari segala yang ada atau al-maujudat. Dan jadi intinya apa sih itu filsafat? Ya intinya dia tuh sebuah alat untuk mencari kebenaran yang ada. Kayak huruf. Nanti itu kan nanti kamu kalian ya bisa ada yang pelajarin tentang metafisika dan lain sebagainya gitu dah. Terus di buku ini tuh juga kalian bakal nemuin suatu pemikiran yang gak senjelimet buku-buku yang lain. Di buku ini kalian bisa nemuin cara mendefinisikan pemahaman dari filsafat yang paling sederhana banget. Sama Pak Bambang, beliau pernah dapat pertanyaan yang paling bikin beliau jatuh cinta ketika jadi dosen pertama kalinya. Pertanyaan kayak gini nih, kenapa sih filsafat itu dari kata cinta? Kenapa sih filsafat itu harus disandingkan sama kebijaksanaan? Kenapa sih filsafat itu kok baru tahu kita sekarang, padahal kita udah segede ini gitu kan, padahal kita udah mahasiswa gitu kan. Kenapa nggak harus dipelajari ketika SD? Kenapa nggak harus dipelajari ketika SMA gitu? Nah, di buku ini kalian bakal dikasih tahu penjelasan yang bener-bener bikin kalian paham dengan secara sederhana dan nggak pakai ribet. Oke. Terus
aku punya di buku ini tuh juga ada sih ceritanya tentang siapa itu, Plato sama si Aristoteles. Kalian masih ingat gak sih guys cerita ini tentang Aristoteles itu tanya sama gurunya Pak Plato gitu ya, enaknya kita ngomong Pak Plato gitu kan, kayak gini nih bunyinya. Wahai guru, saya selepas diskusi panjang tempo hari, tema cinta dalam diskusi itu membuatku tidak bisa tidur. Jadi intinya tuh si Aristoteles ini dia nggak bisa tidur guys, gara-gara dia habis diskusi masalah cinta yang sama gurunya itu ya, tentang filsafat itu udah. Terus saya tidak menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut. Dari itu, sudikah guru memberikan pemahaman yang sederhana bagiku tentang apa itu cinta? Jadi si Aristoteles tuh masih bingung, apa sih itu cinta? Kemarin aja kita ketika diskusi cuma kayak gitu aja, aku sampai nggak bisa tidur. Jadi intinya tuh si Aristoteles tuh nggak puas gitu loh, masih belum ada jawaban yang konkret buat dia dan puas atas pemahaman cinta yang kemarin didiskusikan. Dan akhirnya dia pun tanya sama si gurunya dong, namanya Plato. Lanjutin dong. Mendengar pertanyaan itu, gurunya tersenyum, lalu berkata padanya, kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada taman bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan tunjukkan padaku bunga terindah pilihanmu, dengan syarat bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu dan jangan sekali-kali kau menoleh atau melangkah ke belakang. Jadi intinya si Pak Plato itu gini, oke, kalau kamu masih belum ada bukti yang konkret dan bikin puas kamu tentang cinta, sekarang kamu pergi ke arah matahari terbenam, di sana ada taman bunga. Kamu ke sana, kamu pilih satu bunga yang paling bagus menurut kamu, tapi dengan syarat itu yang ada di depan kamu. Jadi misal lo tuh tahu, kalian tahu bunganya itu ada di belakang, kamu nggak bisa balik ke belakang lagi. Ya udah, menurut kamu yang lebih indah itu di depan kamu, ya itu yang harus kamu ambil. Tanpa berpikir panjang, Aristoteles pun pergi meninggalkan gurunya. Singkat cerita, nanti itu Aristoteles dia tuh nemu bunga banyak sekali di sana. Tapi manusiawi dong, kayaknya ini ada yang lebih indah deh. Di depannya tuh misal ada bunga yang indah, pasti di depannya tuh ada indah lagi gitu kan. Akhirnya sampai terus menerus sampai jaduk gitu kan, ternyata lebih bagus yang di belakang. Akan tetapi kan dia kan udah ada syarat dari gurunya, harus wajib bunga yang di depannya. Akhirnya dia pun kembali ke gurunya lagi dengan tangan kosong. Dia bilang, Pak Plato pun tersenyum sambil bilang, kenapa kamu tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku? Lu tuh kemana? Kok nggak dapet bunganya? Aku kan udah suruh kamu kan, kayak gitu kan Pak Platonya. Terus si Aristoteles bilang, sebenarnya tuh Pak, saya tuh tahu ada satu bunga, tapi menurut saya dalam satu taman bunga itu kan otomatis nggak cuma satu aja yang indah. Akhirnya saya pun semakin ke depan dan sampai sudah selesai mengitari seluruh taman, ternyata bunga yang paling indah tuh nggak ada, dan yang paling indah tuh yang awal yang pernah saya temui itu, gitu kan. Dengan senyum, gurunya Pak Plato tuh pun bilang, itulah cinta. Ya, itulah namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itu hanyalah rayuan pikiranmu belaka. Jadi dari sini Pak Plato tuh bilang ke Aristoteles, yaitu cinta. Semakin kamu mencari kesempurnaan dalam diri seseorang, dalam diri apapun, gak akan pernah sempurna. Karena apa? Ya gak akan pernah ada. Soalnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya sekalian benar, hanya milik Tuhan. Jadi
sesempurna makhluk apapun, atau kalian mau cari apapun yang sempurna itu gak akan pernah dapet guys, pasti ada cacatnya gitu kan. Terus cerita selanjutnya ini masih ada sih sebenarnya, tapi baiknya kalian baca sendiri karena benar-benar seru nih buku. Ada ceritanya tentang Aristoteles sama Plato. Terus nanti ada sejarah singkat perkembangannya yang bikin kalian tuh nggak pusing-pusing banget lah mikirin apa itu filsafat. Oke, terima kasih semuanya udah nyimak video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan gak bikin pusing. Kalau kalian suka bisa like, bisa comment and share. Dan kalau kalian gak suka bisa komen di bawah ini. Terima kasih, see you next time. Saya Mas Aku Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.